Pernahkah kamu merasa seperti sedang berjalan di sebuah labirin? Kamu berusaha menemukan jalan keluar, tapi seolah semakin berputar-putar dan tidak menemukan arah yang jelas. Saya yakin banyak dari kita pernah mengalami situasi itu, terutama ketika kita ingin mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Namun seringkali kita lupa satu hal paling penting yang menjadi fondasi setiap perubahan sejati, yaitu kesadaran diri atau self-awareness. Pada video kali ini, kita akan membahas mengapa self-awareness adalah langkah pertama yang wajib kamu kuasai untuk membangun hidup yang kamu inginkan. Bab 1. Apa itu self-awareness? Self-awareness adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami diri sendiri, perasaan, pikiran, perilaku, serta motivasi di balik tindakan kita. Lebih dari sekadar tahu siapa saya, self-awareness adalah proses refleksi yang jujur dan mendalam tentang siapa diri kamu sebenarnya. Tanpa self-awareness, kita seperti kapal yang berlayar tanpa kompas. Kita mungkin bergerak, tapi tidak tahu kemana sebenarnya tujuan kita. Menurut Daniel Goleman, pakar kecerdasan emosional, self-awareness adalah pondasi utama agar seseorang mampu mengelola dirinya dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Bab 2. Mengapa self-awareness penting? Pentingnya self-awareness tidak bisa diremehkan, terutama dalam konteks pengembangan diri. Tanpa self-awareness, kamu mungkin akan terus terjebak dalam pola kebiasaan lama yang tidak produktif. Kamu mungkin akan terus membuat keputusan berdasarkan kebiasaan atau pengaruh eksternal, bukan berdasarkan keinginan dan nilai-nilai diri kamu sendiri. Ketika kamu memiliki self-awareness yang kuat, kamu mampu mengenali apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidup, memahami emosi yang muncul dan bagaimana mengelolanya, membuat keputusan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan tujuan hidup, meningkatkan hubungan dengan orang lain karena kamu lebih peka terhadap perasaan dan kebutuhan mereka, menghadapi tantangan dengan lebih tenang dan fokus. Bab 3. Tantangan dalam membangun self-awareness. Membangun self-awareness bukanlah hal yang mudah. Ada beberapa tantangan umum yang sering dihadapi. Menghindari kenyataan yang tidak nyaman. Seringkali kita menolak melihat bagian diri kita yang kurang baik, misalnya rasa takut, kemarahan, atau kebiasaan buruk. Namun, tanpa keberanian untuk melihat sisi gelap tersebut, proses perubahan tidak akan efektif. Distraksi dan hiruk-pikuk kehidupan modern. Dunia saat ini penuh dengan distraksi, mulai dari media sosial, pekerjaan, hingga tuntutan hidup sehari-hari yang menyita perhatian. Ini membuat kita sulit meluangkan waktu untuk introspeksi. Kurangnya metode dan panduan yang jelas. Banyak orang ingin lebih sadar diri, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Bab 4. Bagaimana cara meningkatkan self-awareness? Berikut adalah beberapa metode praktis yang bisa kamu mulai untuk meningkatkan kesadaran diri. 1. Meditasi dan mindfulness. Latihan meditasi dan mindfulness membantu kamu untuk hadir sepenuhnya pada saat ini, mengenali pikiran dan perasaan tanpa menghakimi. Mulai dengan sesi pendek 5-10 menit setiap hari, fokus pada pernapasan dan perasaan yang muncul. Menulis jurnal harian adalah cara efektif untuk merekam pikiran dan emosi yang kamu alami. Dengan menuliskan apa yang kamu rasakan dan pikirkan, kamu bisa melihat pola dan pemicu emosional yang mungkin selama ini tersembunyi. 3. Tanya diri sendiri pertanyaan mendalam. Biasakan untuk bertanya pada diri sendiri seperti, apa yang saya rasakan saat ini? Kenapa saya bereaksi seperti itu? Apa tujuan saya dalam situasi ini? Apakah tindakan saya sesuai dengan nilai-nilai saya? Keempat, minta feedback dari orang terpercaya. Kadang kita sulit melihat diri sendiri dengan objektif. Meminta feedback dari teman, keluarga, atau mentor yang jujur bisa membuka wawasan baru tentang diri kamu. Bab 5. Contoh perjalanan self-awareness. Izinkan saya berbagi cerita inspiratif tentang seseorang yang menemukan kekuatan self-awareness. Seorang teman saya, sebut saja nama samaran, Ardi, dulunya sering merasa gagal dalam karir dan hubungan. Setelah mulai rajin menulis jurnal dan meditasi, dia mulai mengenali pola pikir negatif yang selalu menghalanginya. Dengan kesadaran itu, Ardi perlahan mengubah cara pandangnya dan berani mengambil tindakan yang selama ini dia takutkan.
Kini, dia menjalani hidup dengan lebih percaya diri dan tujuan yang jelas. Bab 6. Apa yang harus kamu lakukan mulai sekarang? Kalau kamu ingin memulai perjalanan self-awareness, saya sarankan untuk melakukan langkah berikut. Sediakan waktu khusus setiap hari untuk refleksi diri, walaupun hanya 10 menit. Mulai tulis jurnal harian tentang pikiran dan perasaan kamu. Latih mindfulness lewat meditasi, atau hanya dengan fokus pada pernapasan. Jangan takut untuk jujur pada diri sendiri tentang kelemahan dan ketakutan. Cari teman atau komunitas yang bisa mendukung proses ini. Bab 7, refleksi dan pertanyaan untuk kamu. Saya ingin mengajak kamu untuk merenungkan beberapa pertanyaan. Seberapa sering kamu meluangkan waktu untuk mengenal dirimu sendiri? Apa saja hal yang selama ini kamu hindari untuk dihadapi dalam dirimu? Bagaimana perasaanmu ketika kamu benar-benar jujur pada diri sendiri? Apa satu langkah kecil yang bisa kamu ambil mulai hari ini untuk lebih sadar diri? Bab 8. Self-awareness dalam dunia nyata. Bukan cuma teori. Seringkali kita berpikir bahwa self-awareness adalah konsep yang hanya cocok dibahas dalam buku-buku pengembangan diri, seminar, atau ruang meditasi. Padahal self-awareness memiliki peran yang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat beberapa contoh aplikasinya dalam konteks kehidupan. 1. Dalam pekerjaan. Seorang karyawan yang sadar diri akan tahu kapan dia merasa overwork, kapan dia perlu belajar keterampilan baru, atau kapan waktunya berbicara dengan atasan tentang tanggung jawab yang tidak seimbang. Dia tidak hanya reaktif terhadap tekanan, tapi bisa mengambil tindakan proaktif karena mengenal dirinya sendiri. Misalnya, jika kamu tahu bahwa kamu mudah terdistraksi setelah makan siang, kamu bisa menjadwalkan pekerjaan berat di pagi hari. Ini bukan hal besar, tapi ini contoh kecil bagaimana kesadaran diri membantu kamu lebih efektif dan produktif. 2. Dalam hubungan pribadi, banyak konflik dalam hubungan sebenarnya berakar dari kurangnya self-awareness, baik dari satu pihak maupun keduanya. Misalnya, ketika kamu merasa cemburu, apakah kamu benar-benar memahami sumber perasaan itu? Apakah itu berasal dari ketidakpercayaan pada pasangan, atau mungkin rasa tidak aman dalam dirimu? Orang yang memiliki self-awareness cenderung lebih jujur dan terbuka dalam komunikasi. Mereka bisa berkata, "Saya merasa tidak nyaman ketika kamu melakukan itu. Saya sadar ini mungkin karena pengalaman masa lalu saya, bukan sepenuhnya salahmu." Ini contoh sederhana, tapi menunjukkan kedewasaan emosional yang luar biasa. Self-awareness adalah langkah pertama yang paling krusial dalam setiap proses perubahan dan perkembangan diri. Jika kamu bisa benar-benar mengenal dirimu sendiri, kamu akan mampu mengambil langkah yang tepat menuju hidup yang kamu impikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya yang akan membantu kamu berkembang setiap hari.